Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai penyayang binatang. Salah satu binatang yang menjadi peliharaannya adalah kucing bernama Muiza. Dalam Islam, sebenarnya kucing adalah salah satu makhluk hidup yang harus diperlakukan sama dengan makhluk hidup lainnya, termasuk memperlakukan kucing dengan baik dan membiarkan haknya untuk hidup. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW hendak mengambil jubahnya, namun mendapati Muiza terlihat tertidur lelap di atas jubah yang hendak dikenakannya. Tanpa maksud ingin mengganggu kucing kesayangannya, Nabi Muhammad SAW pun harus memotong belahan lengan jubah yang ditiduri Muiza untuk tetap menjaga ketenangan kucing tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi keluar rumah tanpa membangunkan Muiza. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Dengan penuh kasih sayang, Nabi SAW mengetahui maksud Muiza melakukan itu, mengelus lembut tubuh mungil kucing kesayangannya sebanyak 3 kali. Kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW ini pun memiliki keistimewaan yang unik dan luar biasa, yakni selalu mengeong ketika mendengar suara azan seperti mengikuti lantunan suara tersebut. Inilah salah satu sifat Muiza yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Muiza juga seringkali digendong oleh Nabi dan menaruh di atas pahanya. Kecintaan Nabi kepada kucing sama halnya dengan mencintai layaknya keluarga sendiri. Ini juga disampaikan beliau kepada para sahabat, tak hanya kucing, bahkan semua binatang. Perlu diingat, dulu sekali setiap kali mayoritas bangsa Arab jahiliyah banyak yang melakukan penyiksaan terhadap hewan. Bentuk kebengisan yang dilakukan seperti memasang cincin pada leher unta, mencabuti bulu, hingga memotong ekor hewan. Bahkan mereka juga mengambil daging dari bagian tubuh tertentu untuk dimasak. Dari hal inilah Nabi SAW menyuruh siapapun untuk mencintai binatang dan tidak memberikan perlakuan buruk kepada mereka. Nabi Muhammad tentu memberikan larangan keras kepada siapapun untuk membunuh hewan tanpa alasan yang jelas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya dari sang pelaku. Sikap empati yang ditunjukkan Nabi terhadap semua hewan, salah satunya dengan cara memberi makanan langsung tanpa diwakili orang lain. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, pernah dikisahkan seorang wanita yang tidak memberikan makan kepada kucingnya dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, dari hadis tadi jelas sekali bahwa hukuman bagi wanita tersebut adalah siksa api neraka. Ini bisa saja berlaku kepada siapapun, baik wanita atau pria yang memberikan perlakuan buruk kepada kucing. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kuda hewan berkaki 4 yang menjadi bagian yang sangat berarti bagi kebudayaan manusia semenjak ribuan tahun silam. Kudanya sangat macam-macam, mulai dari kuda untuk menarik pedati, kuda tunggangan, kuda untuk diperah susunya, sampai kuda perang. Nabi kita Muhammad SAW diceritakan juga memiliki kuda kesayangan. Pada era Rasulullah SAW, kuda jadi perlengkapan transportasi selain unta. Kuda Arab memanglah diketahui kokoh, lincah, serta mempunyai mental baja. Bahkan pada masa Rasulullah, kuda menjadi salah satu hewan yang penting. Dalam sebuah hadis, Rasul pun pernah menekankan hal ini. Beliau bersabda, kuda terbaik adalah yang paling menderita, lecet, sakit, dan memiliki cedera. Jika kuda itu tidak bersikukuh, maka aku akan mati karenanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari jalur Abu Qatadah. Rasulullah SAW diketahui memiliki kuda yang digunakan sebagai alat transportasi maupun untuk keperluan perang. Oleh karena itu, sejarah mencatat bahwa Rasulullah banyak memiliki kuda untuk keperluan tersebut. Para ulama pun memiliki beragam pendapat mengenai jumlah dan nama-nama kuda Rasulullah. Ahmad bin Ali Taqi al-Din al-Bakriji dalam kitabnya
yakni Imta al-Asma bin Milil Muhammad min al-Hawal wal al-Mata, menjelaskan di antara kuda-kuda Nabi yang lain yaitu bernama Al-Bahjah, Al-Torf, Al-Najib, Al-Mandub, dan Al-Karim. Selain itu, Al-Makriji juga menyampaikan bahwa jumlah kuda Nabi Muhammad berjumlah 23 ekor. Ini termasuk diantaranya kuda bernama Al-Ablak, Jul-Iqal, Jul-Lamah, Al-Murtajal, Al-Sarhan, Al-Ya'bub, Al-Ya'sub, Al-Shiha, dan Al-Sajal. Namun yang disepakati ulama hanya ada 7 nama kuda Rasulullah. Kendati demikian, berikut ini adalah nama-nama kuda milik Nabi Muhammad SAW. 1. At-Tirf. Rasulullah SAW memiliki kuda yang bernama At-Tirf. Nama ini diperuntukkan untuk kuda beliau yang mampu berlari sangat cepat dengan kecepatan kedipan mata. 2. As-Sakbu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memiliki kuda yang digunakan untuk perlombaan. Namanya As-Sakbu atau kuda yang berlari kencang bagaikan air yang mengalir. Dulu kuda ini miliki seorang badui dan bernama Adarsu atau kuda yang sulit dikendalikan dengan berkelakuan jelek. Kemudian Nabi mengubah namanya menjadi As-Sakbu. 3. Al-Wardu. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki beberapa kuda lainnya yang diberi nama Al-Wardu. Kuda dengan nama yang berarti mawar ini juga digunakan Nabi dalam perang. Kuda ini hadiah dari Tamim Ad-Dari, dinamai Al-Wardu karena campuran dari warna merah dan pirang. Lalu kuda ini diberi kepada sahabatnya Umar bin Khattab. 4. Sabahatun. Rasul juga memiliki kuda lainnya yang larinya begitu kencang yang bernama Sabahatun. 5. Al-Murtazaz atau Ashhab. Nama tersebut diberikan kepada kudanya warna putih dan baik sifatnya. Nabi membelinya dari seorang Arab dari Bani Marra. 6. Al-Lahif. Dinamai demikian karena ekor panjangnya yang sampai menutupi tanah. Kuda ini menyerupai gunung dan merupakan hadiah dari Farwa bin Am al-Jadmi dan ada yang menyebut pemberian dari Abu al-Bara. 7. Lizaz. Kuda ini hadiah dari pemilik suci Alexandria yaitu Al-Muqawqis yang merupakan penguasa Koptik Mesir. 8. Al-Zarib. Kuda ini adalah hadiah dari Farwa bin Am al-Jadmani dan dinamai itu diantaranya karena kokohnya dan kekuatannya yang besar dan Nabi menggunakannya dalam perang. 9. Asyakab. Dinamakan Asyakab karena tubuhnya yang gemuk, kuat dan kukunya yang keras. Ini kuda pertama yang dimiliki Rasul, yang dibeli dari seorang badui dari Bani Pazaroh. Nabi menunggang kuda ini dalam perang Uhud. 10. Subah. Nabi memberi nama ini karena warnanya yang pirang dan kuda ini dibeli dari seorang Arab dari Bani Juhaina dengan 10 unta. Kuda ini pernah diikut sertakan dalam pertandingan lalu keluar sebagai pemenang yang membuat Nabi sangat senang. 11. Al-Malawah. Meskipun Nabi memiliki kuda-kuda yang gagah perkasa, namun ada kuda miliknya yang tampak lesu, haus dan tidak gemuk, sehingga diberi nama Al-Malawah. 12. Al-Bahar. Sebelumnya kuda ini dibeli sendiri oleh Rasulullah dari pedagang asal Yaman. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.